Karena komputer ini untuk kedua domain tersebut masih berada dalam network address yang sama, maka konfigurasi untuk reverse zone cukup satu ini saja. Oke, selesai konfigurasi untuk file ini. Ctrl O untuk menyimpan, Enter, dan Ctrl X untuk keluar dari text editor Nano. Selesai konfigurasi DNS tahap pertama, yaitu membuat zona. Kita lanjutkan tahap kedua, yaitu membuat dan mengkonfigurasi file forward lookup dan file reverse lookup. Untuk kedua file tersebut, kita gunakan file yang ada di direktori /etc/bin. Kita lihat isi direktori bin itu kembali. Yang akan kita gunakan file ini untuk forward lookup, dan file ini kita gunakan untuk reverse lookup. Kedua file ini kita kopikan ke direktori default dari lookup file bin, yaitu ke direktori /var/cache/bin. Yang menyatakan direktori tersebut sebagai direktori default dapat dilihat di isi file name.conf.option. Kita coba lihat isi file tersebut. Perintah untuk melihat isi file yaitu more /e tekan tombol tab bin /na tekan tombol tab .op tekan tombol tab option, enter. Baris ini yang menyatakan direktori default untuk file forward dan reverse lookup konfigurasi bin 9. Tekan tombol key untuk keluar dari perintah more. Oke, kita kembali ke pekerjaan kita. Kita kopikan file db.local ke direktori /var/cache/bin dengan nama yang telah kita tentukan di file name.conf.local tadi, yaitu smkn5pku.db dan son.db. Caranya cp singkatan dari copy, perintahnya /e tekan tombol tab bin /d tekan tombol tab l tekan tombol tab /va tab ca tab b tab, lalu namanya smkn5pku.db, enter. Gunakan tombol panah ke atas di keyboard untuk mengulang perintah yang telah kita ketikkan tadi. Kita ganti menjadi son.db, enter. Lalu kita kopikan juga file untuk reverse lookup, yaitu file db.127 ke direktori yang sama, cp /e tekan tombol tab bin /d tekan tombol tab 12 tekan tombol tab /va tab ca tab b tab. Lalu kita ketikkan nama filenya reverse.db, enter. Kita lihat dulu isi direktori /var/cache/bin. Perintahnya ls va tab ca tab b tab, enter. Ini dia file hasil kopian tadi. Oke, sekarang kita rekonfigurasi file-file ini sesuai kebutuhan. Kita mulai dengan file forward lookup smkn5pku.db. Kita gunakan text editor Nano kembali, enter. Ganti semua kata localhost dengan domain yang akan dikelola. Maka ini kita ganti dengan smkn5pku.sh.id. Nah, ini dia. Jangan sampai terhapus titiknya ini, karena domain itu harus diakhiri dengan titik. Kemudian ganti IP localhost ini dengan IP address dari komputer tempat domain ini berada. Di topologi kita buat domain smkn5pku.sh.id berada di komputer dengan IP addressnya 192.168.1.254. Maka IP localhost ini kita ganti menjadi 192.168.1.254. Dua baris ini yang digunakan jika ada request atau permintaan dari klien ke server DNS untuk domain smkn5pku.sh.id. Misal, user di komputer klien mengetikkan di address bar web browsernya smkn5pku.sh.id, maka oleh server DNS ini request atau permintaan tersebut diarahkan ke komputer dengan IP address ini. Jika di komputer dengan IP address tersebut ada service web server,
dengan nama smkn5pku.sh.id, maka komputer yang ber-IP address ini akan mereplay atau membalas permintaan atau request tersebut. Baris ini kita hapus saja karena ini adalah IP versi 6 untuk localhost. Sementara kita tidak menggunakan IP versi 6. Jika kita menggunakan IP versi 6, maka IP ini diganti dengan IP versi 6 dari komputer tempat domain berada. Selanjutnya kita tambahkan nama lain atau alias dari domain ini, agar jika user mereplay domain ini dengan mengetikkan www di depan domain, maka di script forward lookup harus kita buat juga. Oke, jika kita ingin membuat subdomain, misal subdomainnya tkj, maka jadinya tkj.smkn5pku.sh.id. Dan lokasi web untuk domain tersebut kita buat beda dengan web domain utama. Misal IP-nya 192.168.1.253. Maka kita tambahkan script untuk subdomain tersebut seperti begini. Oke, ini berlebih angka satunya, kita hapus. Alright. Jika berada di server yang sama, maka IP address untuk subdomain tersebut sama, yaitu IP yang kita gunakan ini tadi. Sebelum kita lanjut, saya akan jelaskan arti dari record DNS yang ada. TTL ini adalah singkatan dari time to life, maksudnya durasi validitas. Secara default, dari informasi yang terkandung dalam resource record atau data yang tersimpan di file forward lookup ini. Ini waktunya dalam satuan detik. Kalau kita konversi ke hari menjadi 7 hari. Jika waktu habis, artinya setelah 7 hari, sistem bin 9 akan melakukan pemeriksaan ulang data. SOA ini singkatan dari Start of Authority. Digunakan untuk mengidentifikasikan otoritas name server pada zona data atau informasi nama host domain dan alamat email kontak teknis. Serial ini merupakan nomor seri database cache domain, misalnya smkn5pku.sh.id. Jika ada perubahan data pada berkas zona smkn5pku.sh.id, misalnya menambahkan domain blog.smkn5pku.sh.id, maka Anda harus mengubah atau menambah nomor seri ini. Sebaiknya gunakan format tahun, bulan, tanggal, jam untuk nomor serialnya. Contoh 2020-09-14-10, sehingga server sekunder akan memuat ulang informasi yang mereka miliki. Refresh ini merupakan periode waktu yang diperlukan secondary master DNS server untuk melakukan pengecekan perubahan database cache pada primary master DNS server, masih dalam satuan detik. Nilai yang tertulis ini sama dengan 7 hari. Lalu retry ini merupakan waktu yang digunakan secondary master DNS server untuk menunggu pengulangan cek berkas zona jika pada saat proses refresh primary master DNS server tidak memberikan respon. Satuannya juga dalam detik. Waktu retry ini kalau kita konversi ke jam, ini sama dengan 24 jam atau 1 hari. Expired masih dalam satuan detik, merupakan waktu yang digunakan secondary master DNS server untuk mempertahankan berkas zona jika tidak dapat melakukan zone refresh. Jika setelah waktu expire telah habis tapi secondary master DNS server tidak dapat melakukan zone refresh, maka berkas zona pada secondary master DNS server akan dihapus. Nah, kalau ini merupakan nilai waktu atau TTL default untuk semua resource record yang ada dalam berkas zone. Ini menunjukkan bahwa zona yang bersangkutan adalah zona domain yang ditunjukkan berkas name.conf.local ke berkas database cache tersebut atau origin zone. IN merupakan singkatan dari internet. Lalu NS atau name server menyatakan informasi atas name server untuk sebuah domain. NS record ini yang nantinya akan diserahkan kepada pengelola domain
TLD atau Top Level Domain agar terdaftar dalam register domain. A ini menyatakan address internet atau alamat IP dari mesin yang ditangani oleh DNS, mengaitkan nama host atau domain ke alamat IP versi 4. Jadi domain smkn5pku.sch.id ini IP address-nya adalah 192.168.1.254 ini. CNAME singkatan dari canonical name, berfungsi untuk alias. Jadi suatu host dapat mempunyai nama lebih dari satu. Domain smkn5pku.sch.id bisa juga dipanggil dengan www.smkn5pku.sch.id. Oke, selesai konfigurasi file forward lookup untuk domain smkn5pku.sch.id. Kita simpan hasil konfigurasi dengan menekan tombol Ctrl O, Enter. Kita keluar dari teks editor Nano dengan cara tekan Ctrl X bersamaan. Kita lanjut rekonfigurasi untuk domain kedua yaitu sonzarni.id. Buka kembali dengan teks editor Nano. Ctrl O untuk menyimpan, Enter, Ctrl X keluar dari teks editor Nano. Setelah file forward lookup, kita lanjut melakukan rekonfigurasi file reverse lookup, masih menggunakan teks editor Nano untuk mengedit atau merekonfigurasi filenya. Kita ganti localhost dengan domain salah satu dari domain yang ada. Lalu di sini kita ketikkan host ID dari IP address dari domain tersebut. Untuk domain smkn5pku.sch.id, IP address-nya tadi adalah 192.168.1.254, maka di sini kita ketikkan host ID-nya itu 254. Lalu kita tambahkan di bawah 253 untuk sonzarni.id. IN PTR. Jangan lupa tanda titik di belakang domain. PTR yang merupakan singkatan dari pointer menyatakan pemetaan alamat IP ke domain yang merupakan reverse address. Reverse address ini sangat diperlukan jika kita membuat mail server karena dengan adanya reverse IP address ke alamat domain kita, maka proses send atau receive protokol SMTP pada mesin mail server kita dapat berjalan normal. Tanpa adanya reverse address, IP kita dianggap sebagai spam oleh mesin SMTP mail server lain karena tidak dikenal. Oke, kita simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X untuk keluar dari teks editor Nano. Agar hasil konfigurasi yang telah kita lakukan dijalankan oleh sistem, maka kita lakukan restart service bin. Perintahnya /e tekan tombol tab, init tekan tombol tab, bi tekan tombol tab, restart, enter. Restart service harus kita lakukan jika kita telah melakukan perubahan konfigurasi. Sekarang kita lakukan pengujian. Tools yang diperlukan untuk pengujian atau testing adalah nslookup atau dig. Ketikkan perintahnya nslookup, diikuti domain yang akan kita uji, enter. Oh, ternyata perintah nslookup belum ada pada Debian versi 9. nslookup tidak lagi masuk ke dalam bin 9 utils, tapi ada di DNS utils. Maka harus kita instalkan. Kita instalkan dulu paketnya, apt spasi install DNS utils, enter. Masukkan di 1, enter.
Oke, selesai. Kita ulangi lagi. ns lookup smk5pku.sch.id, enter. Oke, ini artinya konfigurasi untuk domain smk5pku.sch.id yang kita buat telah benar dan berjalan di sistem. Kita cobakan dengan aliasnya ns lookup www.smkn5pku.sch.id, enter. Oke, udah benar jalan. Kita cobakan untuk domain sonzarni.id, ns lookup sonzarni.id, enter. Oke, kita cobakan dengan menggunakan www.sonzarni, enter. Oke, sama hasilnya konfigurasi yang kita buat telah benar dan berjalan. Nah, sekarang kita cobakan untuk konfigurasi reverse lookup. ns lookup 192.168.1.254, enter. Kita cobakan juga reverse dari sonzarni.id 253 dia, enter. Oke, jalan. Kita cobakan dari klien. Kita beri IP address dulu komputernya. Di VirtualBox host only network. Di baris DNS saja yang kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.1.254. Ini IP dari komputer untuk DNS server. Oke, close, tutup. Kita coba pakai command prompt. Salah. Kita coba ping menggunakan domain, tapi sebelumnya server webnya kita on kan. Server web, ini dia. Ping ke www.sonzarni.id. Oke, berhasil. Konfigurasi yang kita buat telah benar dan berjalan di sistem. Nah, terbukti ketika kita mengeping menggunakan domain berjalan, baik menggunakan domain smkn5pku.sch.id itu mengarah ke komputer dengan IP address-nya 192.168.1.254, maupun kita ngeping ke domain sonzarni.id yang kita letakkan nanti di komputer dengan IP address 192.168.1.253. Sebelum kita akhiri, kita tutup dulu ini semua. Shutdown. Ini juga kita shutdown. Perintahnya init 0, enter. Dari praktikum yang telah kita lakukan dapat kita simpulkan bahwa paket untuk service DNS server adalah bin 9. Lalu file hasil instalasi letaknya di dalam subdirektori bin, sementara subdirektori bin ini letaknya di dalam direktori etc. Untuk langkah-langkah konfigurasinya, pertama yang kita lakukan adalah membuat zona domain. File yang kita konfigurasi untuk zona domain ini adalah name.com.local. Lalu setelah itu kita membuat dan mengkonfigurasi file forward lookup dan reverse lookup. File ini merupakan hasil kopian dari file db.local dan db.127. Tata tulis untuk zona domain dapat dilihat dari isi file name.conf.defaultzone. Direktori tempat forward lookup dan reverse lookup, yaitu file hasil kopian db.local dan db.127 itu
Letaknya di dalam directory bin ini, sementara directory bin ini letaknya di dalam subdirectory cache. Sementara subdirectory cache letaknya di dalam directory var. Informasi tentang direktori tempat forward lookup dan reverse lookup ini ada di dalam file name.conf.option. Demikian tadi tutorial seri praktikum administrasi sistem komputer membahas tentang DNS server. Sampai ketemu pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.